Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. Happy New Year, y'all. Yes, ini udah tanggal 2 Januari, but it's still new, it's still fresh, masih anget. We are already in 2022. Well, yes, in today's video, gua pengen ngomongin bukan sebuah gambar, nggak cuma satu doang sih. Actually, there are multiple, ada beberapa yang pengen gue omongin. Dan menurut gue cerita belakangnya itu geleng-geleng kepala sih. Masalahnya ini gambar-gambar yang mau gue ngomongin adalah gambar-gambar yang digambar oleh anak kecil. Oke, I'll stop daripada intronya kepanjangan. I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Also, disclaimer, I am not a professional storyteller. Let's just get into it, and let me just say Happy New Year. I know, gue tadi udah ngomong kok di awal, but you know what? Let me do what I want to do, okay? So here's gambar yang dibuat oleh anak kecil yang mempunyai cerita belakang yang mengerikan. Let's go. Nomor 1. Wah yes, ini adalah gambarnya. Ya mungkin kalian cuma ngelihat apa sih, cuma rambut panjang doang warna hitam dan nggak jelas lah gambarnya. Well, the thing is, yang mengirim gambar ini adalah seorang ibu yang mempunyai 2 anak. Dan anaknya itu ada yang umur 7 tahun dan 6 tahun. Nah yang 6 tahun ini dia adalah bocil laki-laki. Yang dimana pada tahun 2012 kemarin lalu, dari Januari sampai Maret, ini anak yang umur 6 tahun selalu mengetuk kamarnya si orang tuanya. Dia ini ngetuk selalu jam 12 pagi atau jam 2 pagi. Kondisinya tuh udah nangis kejer, terus minta pengen tidur bareng. Terus orang tuanya membolehkan si anak yang umur 6 tahun ini tidur bersama mereka. Nah, kalau orang bule nih ya guys, mereka tuh tidak begitu suportif, tidak begitu mendukung kalau misalnya anaknya itu tidur bareng sama mereka. Dia itu mesti mandiri sejak dini gitu kan. Lah, gue tidur sama orang tua gue sampai umur berapa ya? Anyways, ya udah akhirnya si ibunya ini mencoba untuk nanya nih ke anak ini baik-baik, kamu kenapa sih nggak mau tidur sendiri? Emangnya ada apa? Si anak ini ngomong, itu mas, soalnya di depan kasur adek, tempat tidur adek tuh suka ada yang duduk di ujung tempat tidur. Anjir, suka keluar dari kloset mah suka keluar dari kloset mah. Loh, sebelum gue lanjut, kloset itu tuh lemari yang lo bisa masuk, bukan lemari bentuknya kayak apa ya, anjir lah, gue kasih lihat aja gambarnya kayak begini. It's a walk-in closet, okay? Jadi intinya dari cerita itu anak kecil, dia tuh bilang kalau misalnya ada sesuatu yang suka keluar dari walk-in closetnya itu, yang letaknya bener-bener di depan tempat tidurnya dia. Dan suka keluar deh tuh jam 12 pagi, dimana dia tuh nggak suka. Nah si ibu ini percaya dengan yang namanya paranormal dan percaya dengan kalau misalnya anak kecil tuh masih bisa ngeliat. Ya udah deh tuh akhirnya si anak ini jadinya tidur sama orang tuanya terus tuh berbulan-bulan, dimana sampai mainannya terus alat-alat gambarnya juga di dalam kamar orang tuanya. Pada suatu hari si bocil yang umurnya 6 tahun ini mulai menggambar nih, menggambar gitu. Selesai gambar, kertasnya dikasih ke mamanya. Kayak gini mah yang aku lihat. Pas lagi dilihat sama mamanya, lu lihat deh, yang digambar anak kecil ini nggak ada mukanya tapi rambut semua di depan mukanya. Gue yang orang dewasa aja ya kan, ngelihat yang kayak bentukannya kayak gitu juga gue nangis, gue pasti kabur lah. Ini gimana anak kecil umur 6 tahun? Terus si ibunya ngeliat gambarnya lagi dan menyadari kok di jendela ada sesuatu juga gitu kan. Itu yang di jendela apa? Kalau nggak ada di ujung tempat tidurku lagi duduk dan ngeliatin aku, biasanya dia lagi ngeliatin aku dari jendela. Ih, merinding gua. Masalahnya gini gengs, gue pause dulu nih ya. So while I'm telling you a story at the same time, I imagine it inside my head. Tuh bentukannya kayak the Grudge with that. Don't tell me no, that look like Sadako. Hell to the nose. Ya udah, pada akhirnya di dalam rumah itu tuh ada satu kamar lagi yang dipakai menjadi kayak tempat barang-barang yang gak digunakan lah ya, maksudnya gudang bersih. Nah itu gudang bersih walaupun kecil dijadiin kamar baru untuk anaknya. Ibunya memberikan update bahwa memang ketika bapaknya mencoba untuk tidur
tidur di sana, dia juga digentayangin. Oke, and the three of them bukannya pindah, tetapi malah tinggal di situ aja. Cuma nggak memakai kamar yang itu lagi. Bener-bener ditutup, cuma jadi gudang, nggak tahu jadi apa. Pokoknya mereka nggak pindah. Next. Pada suatu hari di tahun 2015, seorang pemudi ini yang namanya Tracy membuat Twitter thread tentang cerita di belakang gambar yang dibuat oleh adiknya dia. So the story went by like this. Adiknya dia ini berumur 6 tahun. 6 tahun lagi. What is wrong with 6 years old? Do y'all see spirits in 6 years old? Ngegambar ini, dimana dia nggak ngasih kertas gambarnya ini ke orang tuanya, ke bapaknya, everybody and the mama in the house, including si Tracy kakaknya ini. So the thing is, si Tracy ini tuh kayak udah ngeliat adiknya kok aneh ya belakangan ini. Throwback ya, pasti tahun 2015 ya, kejadian udah lama. Dimana akhirnya si Tracy itu diem-diem masuk ke kamar adiknya. Ya udah, akhirnya si Tracy tuh pengen tahu lagi nyembunyiin apa ya. Digeledah lah tuh kamar adiknya. Gak perlu digeledah juga. Pas lagi masuk, ternyata banyak tuh kertas bertebaran, kertas gambaran yang digambar sama adiknya. Dan si Tracy menemukan kertas gambar itu. Tracy mengenali nih, oh ini aku, ini papaku, ini mamaku, ini adikku, anjing dan kucing peliharaan kita juga ada. Terus ini yang di belakang gue siapa? Di gambarnya, seseorang yang misterius ini memakai baju hitam dan mempunyai rambut merah dan bewok merah. Akhirnya Tracy bawa kertas itu dan ngasih ke orang tuanya. Orang tuanya cuma ketawa nih pertama-tama. Ah, kamu nih kayak kamu gak pernah kayak gini aja dulu. Ya tapi kan aku gak pernah mah gambar-gambar yang nyeremin kayak gini, kata Tracy. Ya mungkin karena dia punya teman imajinasi, lagi pula dia masih umur 6 tahun. Atau bikin karakter fiksi yang dia pengenin, atau gimana lah. Intinya orang tuanya Tracy itu nganggep enteng. Mereka tuh mikirnya ngapain lu perlu cemasin gambar anak kecil gitu loh. But deep down, you know what I'm saying? Deep down, si Tracy itu tuh tahu kalau misalnya there is something wrong with my little brother. Akhirnya dia konfront kan tuh bocil 6 tahun, kesian sih, mau dilabrak nih sama kakaknya. Enggak lah. Ini siapa yang pakai baju hitam rambutnya merah, kata Tracy. Adiknya cuma nunduk aja. Cuma gini-gini. Nggak tahu. Gitu doang. Ih, kata Tracy, ah lu mah. Nah udah. Nah, di malam yang bersamaan, si Tracy mencoba untuk ajak main adiknya di dalam kamar si adiknya. Dateng kan, terus si adiknya tuh lagi main-main mobil gitu kan. Gitu lah kayak bocil lah, ngapain gue peragain, lu tahu maksud gue. Tracy terus jongkok, ngambil mainannya juga kan, so mainan gitu. Kamu lagi mainan apa, Dek? Ya kan pendekatan sama adik. Terus dia diem aja adiknya. Ih, kata Tracy, ini anak susah amat sih diajak komunikasi padahal sama kakak sendiri. Anyways, kan itu mainannya berarakan tuh di bawah. Terus si Tracy nyadar, loh kok ini banyak permen rasa apel ijo. Dia nyadar, perasaan mama papa tuh nggak pernah beliin permen rasa ini atau brand ini maupun permen gitu loh. Because they don't buy candy at all. Akhirnya si Tracy nanya, Dek, ini siapa yang ngasih? Mama, papa? Aku bagi ya, diambil kan sama si adeknya. Gitu. Dikasih sama siapa kamu? Ih, terus sama siapa biji gitu kan? Emosi kan si Tracy sama adiknya ini. Diambil semua permennya. Dia langsung nemuin bapak ibunya. Mama, papa beli permen hari ini? Atau pernah beli permen? Kapan? Minggu ini? Enggak, kita kan belum belanja juga gitu kan. Yakin? Apa kita memang punya permen di dapur ini atau di rumah inilah? Mungkin yang gak pernah dibuka, baru dibuka sekarang. Yang rasanya apel. Kita semua kan gak suka permen, Tracy. Bahkan adikmu juga gak begitu suka, makanya kita gak pernah beliin. Terus akhirnya Tracy ngasih deh tuh permen ijonya. Ngasih lihat ke orang tuanya. Terus ini yang ngasih siapa? Kenapa ini ada di kamarnya adik gue? Orang tuanya shock kan. Akhirnya Tracy sama orang tuanya ini nyadar there is something wrong. Atau ini ada orang ya yang ngasih sebuah permen. Gak tau gimana caranya, but this is dangerous. Ini bahaya lah. Adiknya itu selalu disuruh tidur sama orang tuanya jam 9 malam. Ya udah, orang tuanya pura-pura good night, sleep well, matiin lampu, tutup pintunya. Tetapi orang tuanya nyuruh Tracy untuk standby deket kamarnya si adiknya. Bener aja, jam 11 malam. Tracy lagi mainan HP deket pintu kamar adiknya, lalu mendengar adiknya ketawa ketiwi dan lagi ngobrol.
Tracy langsung bergegas, dobrak pintu adiknya, dan di sanalah dia melihat ada seorang laki-laki berambut merah yang mencoba untuk masuk ke dalam kamar adiknya melalui jendela kamar. Karena itu cowok kaget kan ya, ada yang ngedobrak pintu, dia juga masih kayak nyantol di jendela, belum masuk banget, jatuh deh dia, atau dia menjatuhkan diri. Tracy langsung lari ke jendela dan ngeliat dari atas, "Come back, balik ke sini," gitu kan, terus teriak kan, "Mom, Dad, Mom, Dad, ini ada orang aneh," gitu-gitu kan. Orang tua langsung keluar, berusaha ngejar, dan hilang. Sehilang-hilangnya itu orang asing yang mencoba untuk masuk ke kamar adiknya. Ibunya langsung telepon 911. Gak berapa lama kemudian polisi datang menanyakan Tracy seperti apa orangnya, tetapi Tracy bilang, "Gue nggak ngeliat jelas, tetapi gue tahu kalau misalnya rambutnya itu memang berwarna oranye hampir merah, dan itu yang hanya ku tahu." Dikarenakan informasinya dari Tracy itu dikit, polisi mencoba untuk ngobrol sama si adiknya Tracy, dimana hasilnya tuh nihil, 0. Tetapi it all change, semuanya berubah ketika pihak kepolisian ini membawakan dokter psikologi. Dan akhirnya si adiknya itu jujur. "Jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang Tracy atau orang tuaku ya. Itu teman main aku," katanya dia begitu. Terus pas ditanyain, "Oh jadi itu dia yang ngasih permen apel ke kamu?" "Terus kenapa kamu gak mau ngasih tahu orang tua kamu atau Tracy?" "Soalnya dia bilang kalau misalnya aku ngasih tahu keberadaannya dia nggak mau main lagi sama aku." "Terus kamu ketemu sama teman kamu ini dari mana?" "Dia pernah ngunjungin rumah kita, lagi main sepedaan, habis itu manggil aku, ngasih aku permen. Aku suka banget karena dia tuh senang banget sama aku, dan aku ngasih tahu kalau kamarku itu yang jendela yang itu. Jadi dia bisa main ke tempat aku tanpa orang tua sama Tracy tahu." Mungkin ada subscribers gue yang udah punya anak, lu bayangin lu punya anak, terus anak lo itu didatengin sama orang asing tiap malam untuk main, ngasih permen hijau, terus bilang jangan kasih tau orang tua. That's scary. What happened kalau misalnya si Tracy itu nggak find out, nggak menemukan gambarnya si adiknya ini? Yes, a lot of people will say, itu memang gambar biasa anak kecil. But look what happened to the story. Kalau kalian nanya apakah teman imajinasinya itu ketangkep atau enggak, I don't know. Tidak ada kelanjutannya. Mungkin belum ada kelanjutannya. If there is, gue bakal taruh di YouTube community page gue. Alright, so let's just get into number 3. Apparently, gambar ini lumayan terkenal di top 10 atau gambar-gambar anak kecil yang mengerikan. Ini salah satu yang terkenal lah ya. Yes, you can see bahwa ini The Hulk, literally dari The Avengers. Ini malah ngekepres, gue ngegeprek kali ya bahasa Indonesianya, ngekepres. Yaitulah Kardashian. And the thing is, gua nyari sampai mampus ini alasannya kenapa dia gambar ini. Dan akhirnya gue dapet nih dari Quora alasannya si gambar ini dibuat sama anak kecil. Yes, so apparently orang tua dari anaknya ini yang ngegambar, emaknya itu suka nonton Keeping Up with the Kardashian, dimana itu sering banyak drama, dan ibunya itu sering mengeluarkan kayak gestur atau gerak-gerik badan yang kesel, yang bikin ruwet gitu loh. Mungkin karena saking dramanya Kardashian itu. Nah si anaknya ini ngelihat ibunya kok kesel mulu setiap nonton The Kardashian ini. Akhirnya si anak ini membuat Kim Kardashian sama Khloe Kardashian ini dikrepes sama The Hulk. It's the fact bahwa di anak kecil aja tahu kalau misalnya dramanya Kardashian bikin emaknya itu sewot. Akhirnya anaknya sewot ngegambar Kardashian sama The Hulk, anjir. But that's what I found, cerita di belakang yang gambar ketiga ini. Well, I guess this is it guys. Thank you so much for watching the first Panorama video di tahun 2022. And I wish you all well and many lucks and blessings coming to your life in this year. So thank you so much guys. And I love you guys. Bye.